Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teknik Auto Coding. Masih dalam tutorial login sistem dengan kode Nectar 3. Untuk seri kali ini kita registrasi ya. Kita akan membuat form registrasi untuk registrasi admin user. Kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman bisa mudah memahami apa yang saya tutorialkan. Oh ya teman-teman, terima kasih yang sudah like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Mudah-mudahan teman-teman tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial saya selanjutnya. Seperti biasa teman-teman, kita buka dulu ya untuk SAMPP-nya. Untuk nyalakan Apache dan MySQL, saya sudah nyalakan ya. Kemudian kita hidden, kita buka di login system di browsernya teman-teman ya. Kita browsing untuk localhost, kita enter. Oke, kita percepat ya teman-teman ya. Karena kalau ini saya nyalakan, rekamannya ini saya nyalakan, dia selalu lambat ya untuk upload, untuk ambil data dari database ke SAMPP-nya, maka selalu saya matikan ya. Tapi tidak ada masalah dengan tutorialnya sebenarnya teman-teman. Tujuannya hanya mempercepat aja teman-teman ya, mempersingkat waktu. Kemudian teman-teman kita buka ya login system. Kita pilih login system. Nah ini teman-teman ya, kemarin kita sudah buat dashboardnya ya untuk admin seperti ini. Nah untuk registrasi kita nggak pakai ini layoutnya ini teman-teman ya. Jadi kita nanti nggak akan pakai. Teman-teman buka dulu di SAMPP yang kemarin teman-teman Windows SAMPP ya, kemudian htdoc, pilih login system, kemudian select. Nah kita nanti untuk view-nya kita nggak ikut ini ya, nggak ikut layout ini admin ya, jadi tampilannya beda. Kita ambil dari aset nanti registrasi dari sini. Awalnya kita buat dulu untuk controllernya ya teman, controller out untuk registrasi. Kita buka di welcome, kemudian teman-teman Ctrl A, terus Ctrl S, teman-teman Ctrl A, Ctrl S, simpan ya. Terus kemudian teman-teman buka ini Ctrl, klik kanan new file, buat file baru ya. Ctrl V, teman-teman simpan ya, copy paste. Kemudian teman-teman Ctrl S, kita simpan dengan kasih nama huruf besar teman-temannya, karena ini controller .php ini ya. Nah kemudian ini outnya ini kita ganti teman-teman ya, welcome-nya kita ganti dengan out huruf besar teman-teman ya depannya. Terus kemudian yang indeksnya ini kita buang aja teman-teman. Nah kita buang. Kemudian untuk public function bukan indeks teman-teman ya, kita kasih ganti dengan nama registrasi. Jadi fungsinya kita kasih nama registrasi. Nanti $this load view-nya kita tampilkan dulu ya, langsung aja kita tampilkan di, kita buat folder nanti di out, ikutin aja teman-teman ya, out, kemudian pilih slash registrasi. Nah seperti ini teman-teman bisa save. Kemudian teman-teman pindah ke view. Nah di view sini, kemudian teman-teman klik kanan new folder, buat folder baru, kasih nama out, huruf kecil aja teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman masuk ke folder out, klik kanan, kemudian new file.
Nah, di sini teman-teman kasih nama Ctrl S, filenya di dalam folder out kita kasih nama registrasi seperti ini ya. Nah, setelah registrasi .php jangan lupa enter. Nah, kita membuatnya di sini ya. Oke teman-teman, ini bentar, nanti aja ya, nggak apa-apa ini. Ini dulu, terus apa yang diisi di sini nanti kita lihat dulu ya teman-teman. Kan ini masih kosong ya. Oke, ini kita kasih nama PHP ya. Misalnya PHP ini, PHP. Misalnya eco gitu ya. Halaman registrasi kita kasih gini ya, halaman registrasi kita simpan. Coba kita lihat ini sudah PHP. Oke, sudah PHP ini. Kemudian kita buka browsingnya, kita browsing ke sini dengan nama tadi controllernya apa, out ya, out, kemudian registrasi ya. Oke, ketik seperti ini. Halamannya sudah ada ya, halaman registrasi. Oke, ini halaman ini kita rubah dengan ini teman-teman. Yang ini kita rubah dengan, kita masuk ke aset, teman-teman buka aset ya, buka aset, kemudian admin LTE master, buka, kemudian cari teman-teman yang disk ya. Nah, disk. Kemudian teman-teman cari example. Example-nya ini ada register ya, yang ini. Ini klik. Nah, ini. Oke. Data ini teman-teman Ctrl A. Kemudian Ctrl C. Teman-teman Ctrl C, copy ya. Kemudian arahkan ke registrasi, buka halaman registrasi. Ini dihilangkan ya teman-teman, karena ini HTML, ini kan PHP. Nggak bisa, harusnya HTML ya. Di sini HTML. Buang yang tadi kita buang, terus kemudian kita Ctrl V. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kita buka ke browsingnya, kita reload ya. Nah, hasilnya ini teman-teman, admin LTE register new member save ini ya, tapi belum sempurna ya. Kalau mau sempurna, disempurnakan dulu. Kita masuk lagi ke filenya. Di sini ada permintaan teman-teman. Nah, di sini di atasnya head, di head ini kita cari linknya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini linknya ini. Nah, dia minta untuk dihubungkan ke dalam ini teman-teman, di dalam aset ini, admin LTE ini, karena CSS-nya ada di dalam admin master ini. Bagaimana cara menghubungkannya? Kita kasih PHP. Oh, kalau PHP gini teman-teman, kita nulis PHP, terus kita tab. Kok nggak berubah? Berarti ini masih HTML di ujung sini teman-teman. Nah, ini masih HTML ya. Ya, ini teman-teman klik, terus kemudian teman-teman ke bawah ada PHP ya. Ini PHP-nya, klik. Nah, ini sudah ganti PHP ya. Kemudian di sini kita ketik teman-teman PHP ya, PHP, kemudian tab. Nah, seperti ini muncul PHP. Kemudian kita sama dengan kita rubah, karena persamanya gini ya, ini kan PHP, ini harusnya eco. Nah, PHP eco ini kita hilangkan ya, kita ganti dengan sama dengan, boleh ya. Oke, lebih ringkas, lebih rapi, lebih bagus, dan lebih mudah hafalannya. Ini teman-teman tulis saja base URL ya.
Ini base URL ini dari ini teman-teman ya. Kalau teman-teman buat kemarin kan ada config. Nah, di config ini. Nah, di config ini ada ini ya, base URL ya. Base URL-nya ada HTTP localhost login system. Jadi sampai di sini dia. Ya. HTTP terus localhost login system ini. Habis login system apa? Ya ini. Turunannya ini nanti ya. Turunannya aplikasi atau mau ke aset atau mau ke sistem. Nah, dari sini ya. Base URL ya. Oke. Setelah registrasi ini, base URL-nya kemana? Kita perlu CSS-nya kita simpan di mana nih? Simpan di admin LTE master kan? Kita buka di aset. Kita buka aset ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti adanya larinya ke aset. Pakai S ya, assets. Kemudian klik. Kita lari ke admin master ya. Huruf besar ya, admin master, admin LTE ini, terus kemudian master slash, setelah aset kemana dia? Nah, di sini ya, disk ya, disk. Nah, kemudian dia disk. Nah, habis disk apa? Slash. Ini jangan lupa slash teman-teman ya, slash. Karena slashnya ini kan tadi di sini sebenarnya. Kalau slashnya seperti ini berarti slashnya ada double nanti, malah nggak kebaca. Harus dihilangkan salah satu. Boleh di sini hilang, seperti ini boleh, atau yang di sini. Nah, yang penting slashnya satu ya. Saya milih di sini ya. Oke. Kemudian kita cari lagi teman-teman untuk yang perlu linknya. Nah, ini lagi juga satu lagi teman-teman. Nah, kita ganti. Ini masuk ke CSS ya. Mana CSS-nya cuma satu ya. Disk, kemudian ke ini nggak ada ya. Ini enggak, bukan ya. GitHub-nya bukan disk, masuknya ke sini aja ya. Oke, berarti ini sama. Kita ketik PHP tab, kemudian kita ganti sama dengan PHP hijaunya, kemudian kita tulis base URL, tanda dalam kurung, tanda kutip, tetap sama aset slash admin master slash disk, kemudian slash. Nah, kalau slash ini kita hilangin ini ya. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita simpan, terus kita buka di sini, kita reload ya. Oke, seperti ini teman-teman ya, sudah jadi ya untuk LN-nya. Untuk ininya nggak perlu mungkin ya teman-teman ya. Untuk footernya coba dicari dulu, ada nggak footernya. Nah, ini link apa, link apa ini? Oh, linknya sudah ya, registrasi sistem. Oh, ini link ya, ini link headnya ya. Yang di sini, yang di footer ada nggak footer? Ada di sini teman-teman, satu ya. Ini kasih juga lah teman-teman, PHP sama dengan base URL dalam kurung tanda kutip aset slash admin LTE master slash apa disk, kemudian slash. Yang JS-nya ini dihilangin ya, slash di JS-nya dihilangin. Sudah, cuma satu ya. Oke, cuma satu, kita simpan. Hasilnya ini ya. Nah, kita mau menghilangkan ini teman-teman. Ini ya, sama ini ya, dihilangkan ya. Oke, kita buka lagi. Terus kemudian kita arahkan ke sini teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, ini formnya sudah selesai. Yang seperti ini kita hilangkan sosialnya.
kemudian already-nya kita hilangkan juga. Kita naikkan ya teman-teman. Oke, kita save, kita coba lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Agree to the terms. Ini kita ganti ya. Gini aja. Ini kasih Anda sudah, sini login ya teman-teman ya. Login. Gini ya. Anda tanya, Anda sudah login. Kalau sudah login, otomatis kasih di sini href-nya ya. Kita kembalikan href-nya, nanti kita masuk ke sini teman-teman. Kalau kita sudah login, kalau kita sudah, Anda sudah registrasi, ini Anda sudah registrasi, kemudian di sininya login ya. Nah, sini login. Nah, ini href-nya kita kasih nanti PHP, kita buat yang baru ya. Functionnya sama dengan base URL dalam kurung, kita arahkan ke out nanti ya, ke out/login. Nah, nanti kita buat form login juga ya, tapi kita belum buka sekarang. Oke, kemudian kita masuk ke sini, kita coba, kita enter. Anda sudah login, berarti nanti kita larinya di sini. Ini Anda di bawah sudut kiri ya, coba lihat. Nah, oke, loginnya di sini nanti. Nah, terus untuk ini name-nya, ini formnya kita perbaiki ya. Ini ada 2 ya, untuk passwordnya kita tambahin ya teman-teman. Untuk ini remember admin, sini admin ini ya, administrasi. Nah, di sini ada PT gitu ya, Levicu. Nah, seperti ini ya gampangannya ya. Terus kemudian di sini ada form registrasi, seperti ini aja, huruf R besar ya, registrasi. Terus kemudian ini inputannya teman-teman ya. Nah, di sini actionnya kemana nanti? Actionnya di mana? Actionnya nanti kita tulis PHP, kita kerjakan di mana? Di base, kita isi aja nggak apa-apa teman-teman. Base URL dalam kurung, di out ya, kemudian di registrasi ya, registrasi. Nah, jadi nanti prosesnya ini dengan metode post, kita proses ke dalam controller out, functionnya, metodenya registrasi gitu ya. Oke. Kemudian ini welcome-nya kita hilangin, registrasinya kita tambah ya. Sudah inputnya teman-teman, yang satu inputnya ini name ya, full name ya apa-apa. Misalnya kita ganti nama biasa aja ya, bahasa Indonesia ya, nama lengkap gitu ya, nama lengkap. Terus jangan lupa di sini dikasih name-nya teman-teman ya, dikasih name-nya, kasih nama. Ini nama ini nanti akan sesuai dengan field post-nya ini ya. Kita buka di ini, di localhost, administrasi, PHP my admin. Kemudian kita ulang lagi, localhost PHP my admin, kemudian kita enter ya.
Ya, kita ulang lagi teman-teman ya. Kita localhost, kemudian slash. Ini teman-teman ya, php my admin ya. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita kemarin sudah bikin loginnya ya. Nah, ini. Nah, ini kita kan kemarin punya users. Kita nanti menyimpan datanya registrasi itu ke dalam users ya, tabel user. Kita klik user teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, untuk tabel usersnya itu ada ID user, nama, email, password, foto, ID role, ID is active, dan date created. Nah, yang tadi saya sebut ini ya, fieldnya di tabel ini harus sama dengan yang ini teman-teman. Name-nya ya, nama lengkap name-nya ini ya. Nah, ini nanti karena name ini untuk nanti untuk jalan masuk ke proses, kemudian jalan masuk untuk masuk ke dalam tabel sini ya. Terus email kita buat ya, emailnya ini nama lengkap, kemudian kita kasih di sini juga name-nya ini email biasa, email. Kemudian untuk password kita kasih dengan name password ya. Password ini untuk teksnya sementara kayak ganti dulu untuk teks gini aja ya. Untuk penulisannya nanti biasa sama atau enggak, untuk ngeceknya aja ya. Terus kemudian kita buat lagi dua ya, kita copy untuk passwordnya, kemudian kita copy paste di bawahnya. Nah, di sini ada tag, control, password. Oke, password. Di sini ada ulangi password ya. Ulangi password. Nah, namanya password saya kasih password 2 ya. Password 2. Oke. Jadi di sini nanti inputannya itu ada name, email, password 2. Ini untuk kita validasi dulu ya, untuk memvalidasi inputan. Nah, di sini kita sudah tambah ya, teman-teman. Kita klik, kita reload lagi, kemudian kita ini teman-teman ya, sudah 4 ya kolom. Nanti kita akan validasi sebelum di input ke data, akan kita validasi dulu. Sebelum di input ke data tabel ke database, kita validasi dulu ya teman-teman. Nanti namanya lengkapnya harus diisi, emailnya harus diisi, passwordnya harus diisi, ini juga harus diisi. Terus emailnya harus sesuai dengan email bentuknya ya. Terus faktornya passwordnya itu berapa karakter. Terus password yang ini harus sama dengan password yang ini. Itu nanti akan kita tangani di form validasinya teman-teman ya. Sekarang kita menuju ke ini, ke codingan. Kita buat di sini $this. Ini form validasi ya teman-teman, validation ya. Kemudian set rules ya. Kemudian di dalamnya di sini ada apa? Ada yang mana? Yang nama. Set namanya dulu, namanya perlu dikasih $. Di sini ada kasih namanya besar ya, nama ini inisial ya, untuk penulisan error validasinya nanti. Kemudian di sini ada harus diapakan, harus required ini harus diisi, tidak boleh kosong. Kemudian di trim itu adalah agar nanti teman-teman kalau input itu tahu-tahu teman ngisi spasi di depannya, teman-teman ada spasinya, itu akan dihilangkan dengan trim ini ya. Namanya sudah cuma ini trim, kemudian titik koma ya teman-teman. Teman-teman kemudian
bisa copy. Oke, kita copy saja dulu di sini. View. Satu lagi untuk email, kita ganti ya, email. Kemudian ini inisialnya untuk email. Terus required trim. Di sini ada tambahan ya teman-teman. Valid email. Kemudian kita tambah lagi untuk ini is unique, jadi tidak boleh sama, unique ya, is unique. Yang mana di dalam apa, di dalam tabel ya, di dalam tabel user, kemudian namanya, filenya apa, email, kolomnya namanya apa, email. Ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa di sini kasih koma, terus teman-teman bisa kasih kalimat ya teman-teman, seperti ini. Nah di sini ini teman-teman bisa ngasih kalimat isiannya, misalnya is unique ya, seperti ini. Ini dalam bentuk array ya. Kalau bentuk array seperti ini ya. Terus di sini jawabannya apa? Kalau dia unique berarti maaf, misalnya sudah unique ya. Ya, unique ya. Maaf, email, maaf, nama email Anda sudah terpakai. Jadi nggak boleh sama emailnya ya. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi untuk passwordnya, kita copy aja ya. Di sini ada password 1 ya tadi ya, password. Kemudian di sini ada password. Jangan lupa titik ada tanda kutip. Ini harus required trim. Kemudian kita tambahi dengan min length ya, min length. Ini banyaknya karakter yang teman harus tulis, minim 3 karakter. Jadi kalau 2 dia error, tidak bisa. Setelah min length, kemudian kasih apa lagi ya untuk password itu trim min length panjangnya. Kemudian kita kasih matches ya, matches ini harus sama dengan yang tadi, password yang 2 tadi ya, ditulis ini password 2 yang ini. Jadi password ini harus sama dengan password ini, atau sebaliknya, password ini harus sama dengan password ini, gitu ya. Nah seperti ini sudah cukup. Jadi matchesnya password 2, titik koma ya, titik komanya 1 aja. Nah seperti ini kita kecilkan. Nah seperti ini. Terus kemudian kita copy lagi, Ctrl V. Ini untuk password 2 ya. Di sini ada password 2. Kemudian namanya ini adalah password 2. Yang besar aja nih. Oke, besarnya. Required dan trim harus diisi ya. Oke. Nah, if, jadi ini validasinya. Setelah itu buat validasi ini teman-teman bisa menuliskan ini, if, prosesnya if jika $this ya, form validasi ini kita jalankan, kita jalankan ya. Bila sama dengan hasilnya itu adalah sama dengan false, ada kesalahan, maka
maka akan dikembalikan di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, akan dikembalikan di sini. Aduh. Ya, kita ulang coba ya. Jika doa validasinya itu salah, maka akan dijadikan kembali. Jadi kalau validasi yang ada ini salah, akan dikembalikan di sini, gitu ya. Contohnya misalnya kita ini. Oke, kita simpan dulu. Bener ya. Nah, misalnya teman-teman ini sudah ya. Kita reload dulu ya. Nah, misalnya teman-teman kosongin ya. Teman-teman kosongin terus teman-teman masuk login. Ini belum ada tulisannya ya, jawabannya ya. Yang salah yang mana ya. Oke, kita di sini teman-teman, untuk ini kita kasih bawahnya ini ya, kita kasih P aja dengan PHP sama dengan form error. Kemudian di sini atas errornya yang mana, nama ini ya, name ya, nama. Terus kemudian kita kasih tanda kutip lagi ini, div terus kemudian di sini penutupnya dikasihkan lagi div. Nah, di sini kita kasih kelas ya. Kelas sama dengan titik 2 text changer. Text changer gini ya. Oke. Oke, untuk form validasinya. Untuk form validasinya kita klik. Masih belum ya. Form validasi kita lihat dulu untuk outnya teman-teman ya. Form validasi di sini di aplikasi, di config, auto load. Kemudian kita cari dulu teman-teman untuk librariesnya. Librariesnya sudah ada ya, form validasi. Form validasi ya, sudah form validasi sudah ada. Kita reload teman-teman ya. Oke, kita coba ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau ini kosong harus diisi, tidak boleh kosong. Ini akan kita kasih semuanya ya di inputannya. Kita masuk ke inputan teman-teman, ke registrasi, kita copy saja teman-teman ya. Kita copy, kita masukkan ke email, kita kasihkan ke paling bawah aja biar kelihatan baik hasilnya. Terus kemudian kita kasih beda nama dengan email. Terus kemudian di sini ada password. Kita kasih ini password ya. View password. Nah, kemudian yang di bawahnya ini kita kasih lagi untuk password yang 2. View name password 2 ya. Password 2. Yang password 2 nggak masuk ke database ya teman-teman ya. Terus kemudian ini tadi kalau ini kan ada di bawah ya, ada agak ke atas ya, harusnya kan di sini.
Itu karena ada ini teman-teman, karena di sini dikasih margin bottom ya. Nah, margin bottomnya kita hilangkan biar nempel aja. Nah, kita hilangkan, kemudian di sini ini kita kasih margin top aja, margin T min 3. Nah, gitu. Terus di sini kita kasih margin T, margin top 3. Di sini margin T. Kemudian shift. Ya, bentar. Ini dilihat nih dari sini kan grup masuk ini, tapi di sini kita kasih margin T. Oke, kita reload, kita coba. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini harusnya deket ke ini. Form input ini masuk, nggak saya kasih margin top. Mana margin topnya? Oke. Oke, seperti ini aja teman-teman ya. Udah lumayan. Ini namanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kalau kita mau rubah bahasa Indonesia, boleh teman-teman, bisa. Itu dari sini teman-teman ya. Harus diisi ya, diisi. Teman-teman klik di sini di aset ya, bukan di aset, di sistem. Teman-teman klik sistem ya, coba lihat nih, aplikasi, klik sistem, kemudian teman-teman masuk ke language. Nah, di sini language ada Inggrisnya ini ada form validation. Nah, ini kalau teman-teman langsung rubah dari sini bisa teman-teman ya, langsung ini ganti bahasa Indonesia boleh, tapi tidak disarankan. Lebih baik teman-teman kasih ini form validasinya, klik kanan, teman-teman klik ya, ini ada warna birunya gini, terus kemudian file, bisa teman-teman save as, disimpan di ini kan sistem teman-teman, di log di sini ya, di log sistem ya. Nah, tadi kan ada di sistem, kemudian teman-teman buka disimpan di aplikasi. Nah, di aplikasi, kemudian teman-teman bisa simpan di language English. Nah, di sini teman save gitu aja. Nah, akhirnya nanti teman-teman sudah punya di aplikasi ini, di language-nya ada form validasi. Nah, teman-teman di sini untuk required ini kan harus diisi. Ini teman-teman ganti, misalnya ini nggak usah dikasih file-nya ini masuk ya, sesuai dengan database-nya. Kita ganti di sini ya, tulisan harus diisi, tidak boleh panjangan nanti temennya, harus diisi gitu aja ya. Oke, sip, Ctrl S. Kemudian
Kemudian kita coba untuk merubah bahasa Indonesia ini ya, bahasa Inggris ini ya. Kemudian kita coba ya. Jadi ini ya, nama harus diisi, password harus diisi, emailnya kenapa nggak diisi? Coba dilihat emailnya, mana email registrasi, ada apa dengan email? Oh ini ya, tulisannya beda ya, harusnya email ya, email. Nah seperti ini ya, harus sama teman-teman ya, kalau nggak sama dia nggak bisa. Oke, kita ulangi lagi. Kita masuk semua ya teman-teman ya, emailnya. Oke, kalau ini sudah selesai, kita masuk ke sini teman-teman untuk outnya. Jika form validasinya ini salah, maka kembali ke sini lagi. Oke. Ini sebenarnya harus teman-teman tambahin ini ya. Nanti semuanya ngikut nanti. Ketika teman-teman buka registrasi, out registrasi, tulisannya admin LTE 4 registrasi page. Ini diperoleh dari sini teman-teman. Dari registrasi di sininya. Ini ya. Titelnya ya, titelnya admin LTE registrasi page ini. Nah, teman-teman ketika teman-teman buka di mana? Nah, di sini ya, misalnya teman-teman buka di sini ada admin ya. Ya, ketika teman-teman buka di admin ya. Nah, di sini ada admin LTE V4 dashboard ya. Ini diperoleh dari teman-teman di layoutnya. Mana layoutnya? Di layout. Nah di sini ada layout headnya. Nah di sini admin LTE VA underscore apa? Tanda pemisah ini dashboard seperti ini. Nah ini agar ini bisa mengikuti ini, bisa mengikuti halaman ini, maka ada perubahannya gini teman-teman. Di sini untuk di outnya kita kasih di dalam sini ada dolar data. Nah ini adalah untuk menampung ya, menampung data-data semuanya. Kemudian di sini ada teman-teman kasih titel ya, judul nggak apa-apa, titel nggak apa-apa. Titel, kemudian namanya terserah teman-teman ya. Terus kasih namanya apa? Kalau ini out registrasi, berarti namanya di sini registrasi aja ya, registrasi. Nah, dia ngikutin teman-teman nanti. Ini koma boleh, nggak boleh, karena nggak ada lanjutannya. Nah, seperti ini. Ini belum selesai teman-teman. Ini harus dimasukkan dolar datanya di sini teman-teman. Setelah titik koma, kemudian dimasukkan dolar data. Nah, seperti ini. Terus teman-teman masuk ke registrasi sininya, di headnya teman-teman hapus ini, teman-teman ganti ini PHP, kemudian sama dengan dolar titel seperti ini. Nah, kemudian ketika teman-teman reload ini akan berubah namanya registrasi sesuai dengan sini, sesuai dengan titelnya sini ya. Registrasi, kalau titelnya registrasi ya registrasi gitu ya. Nah, nanti kita enter ya, kita reload. Oh ini masih admin ya teman-teman ya, padahal kita yang minta kan bukan admin ya. Nah kalau admin kita rubah dulu ya, nggak apa-apa admin sekalian. Teman-teman masuk ke controller admin ya, teman-teman masuk ke kontrol admin. Nah di sini ada isi juga kan data ya,
Sini teman-teman kasih aja dengan title, sama nggak apa-apa, title. Terus kemudian kasih nama apa ini? Kasih nama admin gitu aja ya, admin ini ya. Nah ini harus titik koma ya, harus koma. Terus kemudian teman-teman masuk ke layoutnya, mana layoutnya? Ke layout admin, di head. Nah di sini teman-teman ganti dengan PHP sama dengan dolar title. Nah, seperti ini. Titik koma boleh, nggak boleh ya. Nah, kalau kita reload, ini kan admin ya, di kontrol adminnya. Nah ininya berubah ya, jadi admin ya. Nah nanti teman-teman masuk ke out, login, out registrasi. Nah ininya jadi registrasi ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk mengubah headnya, titelnya, judul di titelnya, di headnya ya. Oke, sekarang kita pindah ke sini ya. Setelah jika $dash validasinya ini salah, kembalikan ke formnya. Kalau benar, ini else-nya di sini teman-teman ya. Else, berarti ini tanda ini else. Kalau benar, apa yang dilakukan? Kita tangkap semua data yang tadi, yang kita input tadi. Ada 3 kan, dolar, nama, sama dengan $dash, kemudian input, kemudian post. Yang mana? Yang nama ya. Terus kemudian teman-teman bisa kasih ini true. Apa kegunaannya true? Ini mengamankan inputan ini teman-teman dari SQL injeksi. Jadi kalau ada teman-teman yang hacker atau nakal untuk inputan ini, SQL-nya dimasukkan ke inputan ini, sehingga bisa dikontrol oleh true ini ya. Oke, terus kemudian kita copy aja ya biar cepet ya teman-teman ya. Copy, kemudian view, kemudian satu lagi ya. Yang ini kita kasih nama, kita Ctrl D teman-teman, Ctrl D, kita kasih email. Aduh besar sekali, email. Terus kemudian yang ini kita kasih password ya, password. Oke, jika ini terus kemudian kita masukkan ke dalam data ya Pak, dolar data ya teman-teman, dolar data sama dengan masuk ke dalam array, tampung di dalam array. Kemudian di sini ada misalnya ini dari nama, ini false-nya ya, fieldnya di database nama itu kita kasih inputan dari, jangan lupa teman kalau seperti ini ya, dolar nama. Terus email diperoleh dari dolar email. Terus kemudian password ya, passwordnya diperoleh dari password, dolar password ya, dolar password. Nah setelah ini nanti passwordnya di hash dulu ya teman-teman, cuma ini biarin
teman-teman tahu ya, sebelum saya hash, saya enkripsi, biar teman-teman paham dulu. Biarin aja passwordnya masuk ya. Terus kemudian kita kasih is role-nya, id role, id role-nya nih sebagai apa? Saya kasih sebagai admin dulu aja ya. Jadi ini sebagai admin, berarti kalau admin saya kasih 1 ya, 1. Terus kemudian is aktifnya, is aktif itu saya kasih 1 juga teman-teman ya. Kita aktivasinya langsung dari sini ya. Nah, seperti ini is aktif. Terus foto ya, fotonya ini saya kasih default foto dulu, biarin aja dia hanya menyimpan nama filenya default. Nanti ini teman-teman bisa ubah fotonya di edit ya, edit profil. Kalau ini saya biarkan dulu. Terus kemudian yang terakhir ini adalah date created. Date creatednya ini time ya, kita kasih time, ikuti waktu, detik, time, seperti ini, function time. Oh jangan gini ya, koma nggak apa-apa. Nah seperti ini. Yang ini yang kita masukkan datanya nanti teman-teman ya. Nah ini datanya ini kita masukkan nanti ke dalam sini. Nah terus kemudian setelah itu kita masukkan ke database ya, $this ini kita masukkan ke dalam DB, ke dalam database-nya. Sintaknya untuk insert data kan ini ya, insert data ya, registrasi itu kan insert data, berarti insert kemudian insert yang mana, ke dalam mana, ke dalam user, tabel users. Terus apa yang diinputkan, yang ini dolar, membawa dolar data. Oke. Kemudian di sini ada nanti ada session untuk pesannya ya. Ini cuma di sini ada nanti ada pesan datanya. Kita kasih pesan data ya. Pesan datanya itu seperti ini ya. Oh nanti aja atau sekarang? Sekarang aja ya. Nanti belum teman-teman ya. Nanti kita perlu session ya. Ya, bentar. Ini nanti kita redirect ke mana? Setelah sukses, berarti kita direct ke out, halaman apa? Out slash ke outnya slash login ya. Nanti ketika registrasi sudah masuk, sudah berhasil, maka masuk ke halaman login, ceritanya seperti itu ya. Nah seperti ini, sip. Masuk ke login, kita buat login dulu ya, atau kita coba dulu. Kita buat login dulu ya, halaman login ya teman-teman. Kita sementara halaman loginnya kita buat out ya, di out. Terus kemudian teman-teman ini ya, di out kan ini registrasi, di bawah registrasi kita buat teman. Nah kalau gini kan bingung, kita mulai dari mana, padahal ini penting teman-teman. Ini kan merupakan function dari ini out controller ini. Nah jadi ini tutup dari controllernya, ini tutup, biasanya saya kasih gini, tutup. Nah sedangkan ini adalah tutup dari
function registrasi ya. Sekarang kita buat di sini bawahnya tutup function registrasi ini, kita buat public, kemudian function login. Nah, login ini nanti kita arahkan ke $this sementara ya teman ya, $this, terus kemudian atau kita kasih echo itu nggak apa-apa, sementara aja $this load, kemudian view, di mana kita loadnya di out, di viewnya di out slash apa, login. Nah ini. Nah kalau login di sini berarti intinya ini ya. Nanti kita buat session berikutnya ya teman-teman ya. Kita kasih ini, kita masuk ke controller. Oke, masuk ke view. Mana viewnya? View ada out nih. Nah, kita buka out, klik kanan, kemudian kita tambah new file, Ctrl S, Ctrl Shift dulu, kita tulis login.php. Oke, kemudian di sini kita kasih PHP misalnya, gampangannya gini aja ya, PHP yang normal-normal aja ya. Terus kemudian di sini ada hijau gitu ya, hijau, tulisannya Anda berhasil registrasi seperti ini. Oke, simpan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke ini outnya dulu. Jadi kalau sukses ya, kalau validasinya sukses, maka masuk ke sini ya. Kita ambil datanya, inputannya, input email, password, kemudian kita kasih ID, masukkan secara paksa ini teman-teman, termasuk default itu ya. ID rollernya 1, is aktifnya 1, fotonya default, titik foto, bukan foto ya, titik JPG, terus kemudian date creatornya time. Oke. Coba kalau kita masukkan teman-teman ya, misalnya namanya di sini admin, kemudian di sini anunya admin ya, admin Gmail, terus passwordnya admin, terus di sini admin. Oke, kita check in. Ini belum, padahal ini belum ada data yang masuk ya. Kita browse pun nggak ada yang masuk ini. Belum ada yang masuk. Jadi ada kesalahan untuk ini. Kita cek dulu teman-teman, ini belum ada yang masuk datanya. Ke ini dulu teman-teman, ke ini kita perlu database ya. Berarti autoloadnya kita ambil dulu, kita masukkan dulu ke library ya. Nah ini, nah database ya, masuk database. Ini databasenya belum kita input ya, kita load ya, database. Setelah database, kemudian kita masuk ke ini teman-teman. Setelah database, ini autoload ya, kita autoload ke library, kemudian kita ke database. Dan databasenya ini kita kasih dulu teman-teman, hostname-nya itu localhost, username-nya ini root ya teman-teman, root ini, kemudian passwordnya kita kosong untuk SAMPP ya. Terus database-nya ini kita kasih login, kemarin kita bikin login system. Oke. Apalagi ya yang mengenai hubungan dengan database. Sudah
Sudah, kelihatannya ini aja ya. Terus kemudian kita masuk ke sini, kita reload lagi ya. Kita coba teman-teman ya, untuk input datanya. Coba kita admin, emailnya kita masukkan admin, terus kemudian passwordnya ini adalah admin, terus password ulangi admin, kita sign in. Nah, udah masuk ya. Anda berhasil registrasi, registrasinya berhasil, berarti ini masuk ke halaman login. Terus kemudian setelah masuk halaman login, kita lihat di ini teman-teman, di tabelnya. Udah masuk teman-teman ya, admin LG form admin, passwordnya admin default 1. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau seperti ini kan passwordnya kelihatan nih teman-teman. Nah, bagaimana caranya passwordnya ini biar nggak kelihatan? Nah, seperti ini teman-teman, kembali ke out lagi, kemudian passwordnya ini ada di sini teman-teman ya. Passwordnya ini nanti passwordnya di hash ya, kemudian ini di hash, bisa di lewat sini ya teman-teman ya, atau lewat sini juga bisa, sini aja ya. Ini di password sama dengan ini password hash ya, password dalam kurung teman-teman, dalam kurung, terus ini dalam kurung ya, terus ini koma, dikasih koma dulu, terus ini ada dikasih password default, mana password default, password default. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita simpan. Coba dienkripsi. Cara enkripsinya ini teman-teman ya. Oke. Kita coba untuk jangan login lagi, registrasi ya. Registrasi lagi, satu lagi. Nah, kita coba dengan nama Bejo. Ini Bejo. Terus emailnya ini Bejo. Passwordnya ini Bejo. Ya, passwordnya ini Bejo. Kemudian check in. Masuk ya teman-teman ya, Anda berhasil registrasi. Maka kita lihat ini, kita terus ya. Nah, seperti ini teman-teman. Yang tadi admin tadi kan untuk passwordnya nggak saya enkripsi, maka kelihatan teman-teman admin. Nah, sedangkan yang Bejo sudah saya enkripsi seperti ini. Kalau seperti ini jadi kan lebih aman, jadi user tidak bisa lihat passwordnya. Ini nanti yang kita gunakan untuk login ya, passwordnya ini. Sudah berhasil teman-temannya untuk registrasi. Nanti kita buat form untuk loginnya untuk session kedepannya ya. Untuk out sudah teman-teman, untuk registrasi ya. Kita buat out tadi, kita buat out controller out ya, control out ini ya, dengan cara seperti ini teman-teman. Nanti validnya oh ya, tadi kita coba kalau bisa enggak, misalnya ini registrasi ya,
Mau nggak kalau ini dikasih nama yang sama tadi ya, misalnya gini. Nah, namanya Lia. Terus emailnya itu ada yang sama, pakai email yang sama, admin gitu. Terus kemudian passwordnya inilah, passwordnya sama lah, ya nggak masalah ya. Yang kita lihat adminnya ya. Padahal admin tadi di database kan sudah dipakai ini. Coba kalau kita sign. Nah, jadi nggak sama teman-teman ya. Maaf, nama email Anda sudah terpakai. Ya kan beda. Ya. Oke, sudah untuk outnya ya, registrasinya teman-teman bisa ini kontak ini. Tapi harusnya teman-teman biar pinter itu ya diketik ya, dipelajari, diketik, jangan copy paste ya. Kecuali kalau teman-teman sudah paham, pengen cepet, oh ini copy paste aja yang ini. Tapi ya untuk latihan perdana teman-teman, atau biar teman-teman mengasah jari jemari dan daya ingat teman-teman, lebih baik teman-teman mengetik ya, seperti yang saya lakukan dulu, selalu mengetik walaupun itu sudah diulang-ulang ya, saya ketik terus. Nah, terus kemudian teman-teman untuk mengubah passwordnya dari enkripsi ya, yang terlihat jadi enkripsi ya, seperti ini, password hash, kemudian password defaultnya. Jadi ketika dia masukkan langsung dirubah ke dalam bentuk password default yang sulit dimengerti ya. Nanti akan dikembalikan lagi password verify yang namanya teman-teman, di login nanti ya. Untuk oh ya teman-teman, untuk ini tadi kita ada kendala di sini teman-teman ya, di config di auto load itu teman-teman kan kita butuh database ya, input database ya, makanya form validasi dan database-nya, dan validasi kan kita perlu, itu form validasi dan database-nya teman-teman aktifkan. Oh, yang satu lagi adalah session teman-teman ya. Kalau session ini teman-teman, kita gunakan yang session itu ada di ini, kita kerjain ya, coba ya. Setelah kita insert itu kan harusnya ada apa, sebelum dikembalikan ke ini, ke login, itu ada informasi ya, $this teman-teman. Ini buat session $this, kemudian session ya, session di sini ada $session set flash data ya, set flash data. Kemudian apa yang di set ini ada nama pesan ya, pesan, kemudian namanya set flash data itu pesan maksudnya gitu. Nanti yang akan ditampilkan ini pesan ini, terus kita kasih nama keterangannya bahwa registrasi Anda berhasil. Nah, kalau ini mau ditampilkan kan mau ditampilkan di login ya, sedangkan besok kita mau buat form loginnya kan belum dapat besok ya, di sesi berikutnya, di session berikutnya. Jadi kita cuma gini aja dulu ya. Oke teman-teman, untuk session registrasinya ini nanti pesannya kita tampilkan untuk session berikutnya. Untuk session hari ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya tutorialkan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.